Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 SD Muhammadiyah Program Unggulan Boto. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu tersenyum ya setiap hari. Amin. Oh iya, hari ini ketemu lagi nih sama Ustazah Wardani. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 6. Ini adalah subtema terakhir yaitu subtema 4. Kita akan belajar tentang bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, untuk itu, karena ini materi terakhir sebelum penilaian tengah semester, jadi Ustazah harap kalian bisa memperhatikan video ini dengan baik ya, supaya nanti ketika ujian kalian bisa mengerjakannya. Seperti biasa, ada 4 muatan pelajaran dalam subtema kita. Untuk yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, materi bahasa Indonesia kali ini adalah tentang ungkapan pemberitahuan. Tapi sebelum belajar lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Coba kalian baca, untuk tujuan pembelajaran dalam bahasa Indonesia kali ini ada 5. Jadi harapannya setelah kalian menyimak video ini, kalian bisa mengenal, membuat, menggunakan, menanggapi, serta menuliskan ungkapan pemberitahuan. Mengenal ungkapan pemberitahuan. Nah, adik-adik semuanya, kita harus tahu bahwa ungkapan pemberitahuan atau kalimat pemberitahuan itu kita gunakan untuk memberitahu sesuatu hal kepada orang lain. Jadi ketika kita memberikan informasi atau memberitahu sesuatu, itu berarti kita menggunakan ungkapan pemberitahuan. Contohnya, Wildan, tumbuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, itu kan berarti kita memberitahukan kalau tumbuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Misalnya lagi, teman-teman, kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, seperti itu. Itu juga kalimat pemberitahuan. Jadi, secara langsung kita memberitahu kepada teman kita bahwa kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Seperti itu ya. Ungkapan pemberitahuan juga bisa kita ungkapkan secara lisan ataupun tulisan. Kalau secara lisan tadi secara langsung ya, kalau secara tulisan kita bisa menulisnya dalam sebuah buku tugas misalnya seperti itu, kita tuliskan seperti apa yang diperintahkan oleh misalnya ustadz atau ustazah seperti itu. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada salah satu contoh kalimat pemberitahuan. Jadi di sini ada percakapan antara Bapak RT. Jadi yang memakai baju biru itu adalah Pak RT ya. Pak RT sedang memakai baju biru dan yang memakai baju berwarna hijau itu adalah seorang warga. Jadi di sini Pak RT sedang memberitahukan bahwa hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir. Setelah itu, salah satu warga menanggapi pemberitahuan dari Bapak RT dengan berkata, "Baik Pak RT, saya akan memberitahukan warga yang lain agar mereka bisa meluangkan waktunya di hari Minggu." Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, membuat ungkapan pemberitahuan. Jadi, kita harus tahu ya di sini bahwa ungkapan pemberitahuan itu harus kita sampaikan dengan kata-kata yang singkat, jelas, dan sopan. Baik, ya kita harus tahu bahwa ketika memberitahukan informasi kepada orang lain, kita harus menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan juga sopan kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, ini dia menggunakan ungkapan pemberitahuan dalam percakapan. Nah, ada informasi lagi bahwa ungkapan pemberitahuan itu harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau kemarin kalimat perintah di subtema 3, kalian masih ingat ya? Kalimat perintah di subtema 3 itu harus diakhiri dengan tanda seru. Ya kan? Masih ingat kan?
Nah, kalau ungkapan pemberitahuan dalam di akhir kalimatnya kita harus memberikan tanda titik. Nah, jadi supaya lebih jelas seperti itu ya. Coba kamu perhatikan kalimat di situ ada Made ya yang berwarna biru. Nah, itu Made sedang memberitahukan kepada Mei. Maaf Mei, aku tidak bisa ikut kalian. Warga sekitar rumahku sedang kerja bakti. Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang oleh sampah. Titik. Nah, di situ ada titiknya ya. Jadi di situ Made sedang memberikan kalimat pemberitahuan kepada Mei seperti itu. Nah, sekarang menanggapi ungkapan pemberitahuan. Jadi, jika kita mendapatkan informasi atau diberi informasi oleh orang lain, kita juga wajib menanggapinya dengan baik. Nah, sekarang gimana sih caranya menanggapi ungkapan pemberitahuan itu? Jika kita mendapatkan informasi dari orang lain, kita harus menanggapi bisa dengan kata baik, terima kasih, ya kan? Wah, atau tentu, iya, itu juga boleh ya. Yang penting, agar informasi dapat dipahami dengan baik, pemberitahuan harus jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga kita juga bisa menanggapinya dengan baik. Contohnya seperti ini, jadi sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Jadi menanggapi, wah berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Nah, seperti itu ya contohnya. Selain wah, bisa juga dengan kata baik, berarti kita harus mempersiapkan diri ya. Seperti itu bisa, atau iya, atau tentu. Nah, itu semuanya adalah kalimat tanggapan yang baik, seperti itu. Nah, sekarang membedakan ungkapan pemberitahuan dan tanggapan. Jadi, dalam slide ini, anak-anak semuanya, poinnya adalah kita harus bisa membedakan ungkapan pemberitahuan dan tanggapan. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ketika memperoleh sesuatu pemberitahuan, cobalah untuk menemukan inti dari pemberitahuan tersebut. Nah, dengan mengetahui inti pemberitahuan, kita akan lebih mudah memberikan tanggapan. Jika pemberitahuan belum dipahami, akan sulit untuk memberikan tanggapannya. Jadi kita harus memahami dulu pemberitahuan apa sih yang diberikan dari orang lain. Nah, setelah itu baru kita menanggapi pemberitahuan tersebut dengan sopan dan juga baik tentunya. Nah, untuk selanjutnya, menuliskan ungkapan pemberitahuan dan tanggapan. Baiklah anak-anakku semua, dalam slide ini kita tahu bahwa kita sudah belajar tentang ungkapan pemberitahuan dan tanggapannya. Nah, sekarang kita baca untuk reviewnya. Jadi, ungkapan pemberitahuan berisi sebuah pemberitahuan. Nah, penulisan pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Jadi ini berlaku ketika kalian menulis ungkapan pemberitahuan secara tulisan ya, di buku tulis atau di buku tugas seperti itu. Jadi harus diakhiri dengan tanda titik. Untuk selanjutnya, ungkapan pemberitahuan ditulis dengan singkat. Yang jelas adalah singkat, jelas, dan mudah dipahami seperti itu ya. Dan juga bahasa yang digunakan jelas dan sederhana. Sedangkan untuk ungkapan tanggapannya, kalian sudah ingat ya tadi ya, bahwa jika kita diberitahu atau ada orang lain yang memberitahukan kita informasi, kita harus menanggapinya dengan baik. Bisa berupa pendapat, persetujuan, atau pertanyaan. Jika kamu belum paham, kamu boleh bertanya, tadi informasinya apa ya? Seperti itu. Tapi untuk tanggapan sederhananya, kamu bisa menggunakan kata baik, iya, wah, oke, tentu, dan sebagainya, seperti itu ya. Dan ingat, tanggapan sebaiknya disampaikan dengan sopan dan santun. Nah, anak-anakku sekalian, untuk muatan pelajaran yang kedua adalah PPKN. Nah, untuk tujuan pembelajaran muatan PPKN kali ini adalah ada 3 ya, kamu bisa membaca sendiri. Nah,
Di sini tujuannya adalah kamu diharapkan nanti bisa menaati aturan, mematuhi aturan, menuliskan aturan-aturan, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, menaati aturan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini kita diajarkan untuk menaati aturan. Nah, tapi sedangkan aturan itu apa sih, Us? Coba, ada yang tahu artinya aturan itu? Nah, dulu pernah kita singgung ya, bahwa aturan itu adalah hal yang harus dilakukan. Kalau di sekolah ada tata tertib. Nah, itu adalah aturan yang harus kamu lakukan sebagai siswa yang baik, seperti itu. Misalnya aturan di lingkungan masyarakat, itu juga ada. Jadi aturan itu ada di setiap tempat, ada di manapun. Ada di rumah ada aturan, di sekolah ada aturan, di lingkungan masyarakat pun juga ada aturan. Jadi jika kamu pergi ke suatu tempat, pasti tempat itu mempunyai sebuah aturan yang harus ditaati oleh orang yang datang ke tempat tersebut. Misalnya, kamu datang ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan pasti ada aturannya ya. Misalnya dilarang berbicara secara keras misalnya. Pasti kan akan mengganggu orang yang sedang membaca misalnya. Di perpustakaan tidak boleh membawa makanan dan minuman, seperti itu. Itu adalah aturan. Jadi dimanapun kita pasti menemukan aturan ya, dan kita harus menaati aturan tersebut. Ini dia, aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Ini adalah manfaat dari adanya aturan. Jadi dengan adanya aturan, hidup kita akan lebih nyaman, lebih teratur, lebih tenang. Seperti itu ya. Karena pada subtema ini kita belajar tentang aturan di lingkungan masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ini ada contoh lain untuk aturan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada gambar pertama. Ini menunjukkan adanya aturan untuk membersihkan lingkungan secara rutin ya. Jadi membuang sampah, membersihkan sampah. Supaya apa? Kita membersihkan sampah. Nah, betul sekali. Supaya tidak mencemari lingkungan, supaya tidak mengakibatkan banjir, tidak ada lalat, nyamuk, kuman, seperti itu ya, supaya lingkungannya bersih dan asri. Nah, ini untuk yang kedua, ada gambar juga, ini sedang membersihkan seperti selokan ya, jadi membersihkan selokan. Kalau di sekolah ada selokan, dibersihkan seperti itu, karena kan biasanya juga ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, jika kamu melihat teman kamu seperti itu, membuang sampah di selokan atau di got seperti itu, kamu harus ingatkan, jangan membuang sampah di sembarang tempat ya, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Ini sedang membersihkan lingkungan bersama-sama. Mematuhi aturan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari hidup tertib sesuai aturan. Dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan, berarti kita telah mematuhi peraturan, ya kan? Ya, kalimat di sini sangat bagus sekali ya. Jadi untuk hidup bersih, untuk hidup aman dan tertib, kita harus turut menjaga dan membersihkan lingkungan. Kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Seperti itu. Menuliskan aturan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, bahwa aturan itu ada dimanapun. Jadi, kamu pergi kemanapun pasti di situ ada aturannya. Nah, termasuk di sekolah. Coba, kalau di sekolah, aturannya banyak sekali ya pasti ya. Di kelas ada aturan, di sekolah juga ada aturan. Jadi, ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas, ya kan? Ada peraturan wali kelas, semuanya. Kalau di rumah juga ada aturan di rumah. Ada aturan dari ibu, ada aturan dari ayah, seperti itu ya. Kalau di sekolah misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk kalimat perintah ya di situ ya, tapi itu juga termasuk aturan. Jadi itu pemberitahuan untuk kita supaya kita tidak membuang sampah sembarangan gitu.
Baiklah anak-anakku sekalian, untuk muatan pelajaran yang ketiga adalah muatan matematika. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita harus tahu tujuan pembelajaran dari muatan matematika. Apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, di sini cuma ada dua ya. Kamu bisa membaca secara perlahan di sini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menghitung banyak benda sampai 99. Yang kedua, siswa dapat menuliskan banyak benda sampai angka 99 juga. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung banyak benda sampai 99. Tapi Ustazah yakin ya bahwa kelas 1 SD Muhammadiyah program unggulan Boto itu semuanya sudah bisa menghitung sampai 99, bahkan sampai 100 ya. Karena kalian semua kan anak hebat, ya kan? Iya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada contoh. Tugas kalian adalah menghitung banyaknya botol ya di situ. Tapi itu ada kotak-kotaknya, itu apa ya? Nah, satu kotak itu ada berisi 10 botol. Jadi, untuk menghitung banyak benda supaya lebih mudah, kamu bisa kelompokkan menjadi 10-10. Jadi 10 kamu kotaki atau kamu lingkari juga boleh. Itu bertujuan untuk mempermudah kamu. Nih, di sini ya, setiap kelompok berisi 10 botol. Nah, itu ada berapa kelompok itu? Ada berapa kotak? Ada 4. Oke. Kalau satu kotak itu 10, kalau 4 berarti berapa? Iya, betul sekali. Ada 40 ya kan? 10, 20, 30, 40. Nah, sisanya di situ kamu bisa menghitung sendiri ya. Tidak perlu dikasih kotak karena itu tidak ada 10. Ada berapa itu sisanya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul sekali. Jadi, kalau kita gabung, 40 ditambah 5. Banyak botol yang terkumpul, ada 45 botol. Iya, pintar sekali. Nah, dengan cara mengelompokkan, kita dapat lebih cepat untuk menghitung botol. Nah, anak-anakku sekalian, menghitung banyak benda itu sebenarnya sangat mudah ya. Ada caranya. Caranya seperti apa ya, Us? Ya, tadi ya, caranya dikelompokkan. Jadi, banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara dikelompokkan. Perhatikan gambar di samping. Jumlah buku pada setiap tumpukan ada 10 buku. Nah, kamu bisa lihat ya di situ. Tugas kamu adalah menghitung ada berapa banyak buku semuanya di situ. Nah, itu sudah ada kisi-kisinya. Jadi, satu tumpuk buku itu ada 10 buku. Nah, itu ada berapa tumpuk? Coba kamu hitung. Iya, betul sekali. Buku yang sudah tertumpuk itu ada 6 ya. Jadi, kalau satu tumpuk itu 10, kalau 6 tumpuk berarti berapa? Iya, bagus sekali. Ada 60 ya. Sekarang coba hitung banyak buku seluruhnya. Yang ditumpuk sama yang berwarna hijau, yang nggak ditumpuk. Yang ditumpuk tadi kan ada 60 ya, karena kan ada 6 tumpuk. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, sekarang ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 60 ditambah 5 berapa? Iya, good job my students. Ada 65 buku. Pintar. Nah, sekarang menuliskan banyak benda sampai 99. Perhatikan gambar di samping. Jumlah kelereng pada gambar adalah 85 butir. 85 itu 8 dan 5 ya. Jadi 85. Puluhannya itu 8 dan 5 itu adalah satuan. Banyak benda lebih cepat jika dihitung dengan cara dikelompokkan, ya kan? Jadi kamu lebih mudah dalam menghitung dan juga lebih cepat pastinya.
Nah, untuk muatan yang terakhir adalah muatan SBDP. Nah, berikut tujuan pembelajaran muatan SBDP. Yang pertama, siswa dapat membuat karya kerajinan dari bahan alam. Yang kedua, siswa dapat memanfaatkan bahan dari hewan untuk membuat kerajinan. Kira-kira apa ya memanfaatkan bahan dari hewan? Ayo coba kita lihat. Membuat karya kerajinan dari bahan alam. Nah, benda yang sudah tidak terpakai dapat dibuat sebagai sebuah karya seni. Salah satu bahan yang dapat dibuat kerajinan adalah kerajinan dari bulu ayam. Kita dapat memanfaatkan bulu ayam dari kemoceng yang sudah rusak. Bulu ayam itu seperti apa sih, Us? Nah, seperti ini ya bulu ayam. Pasti kamu sudah pernah melihatnya juga, karena bulu ayam ini pernah kita jumpai juga dalam bentuk kemoceng ya, untuk yang bersih-bersih itu. Jadi di sini kita akan belajar kerajinan dari bulu ayam. Nah, tapi anak-anak coba Ustazah tanya, selain bulu ayam, bahan alam apa sih yang bisa kita gunakan untuk kerajinan? Pasti kalian sudah tahu ya. Iya, pinter. Ada dari tanah liat, ada dari daun kering, bunga kering, ranting, seperti itu ya. Banyak sekali. Dari biji-bijian, kulit telur, seperti kulit jagung, rambut jagung. Banyak sekali bahan alam yang bisa kita gunakan untuk kerajinan. Nah, berikut adalah beberapa contoh kerajinan yang dibuat dari bulu ayam. Nih, ada apa saja ini? Ada gantungan kunci. Nah, ada juga kalung, ada juga kemoceng. Banyak sekali ya. Itu semua terbuat dari bulu ayam. Nah, kenapa kok bisa berwarna biru, hijau seperti ini, Us? Nah, itu kita bisa mewarnainya ya. Diwarnai juga bisa. Nah, ini dia, memanfaatkan bahan dari hewan untuk membuat kerajinan. Hasil kerajinan akan lebih cantik jika kita warnai. Nah, tadi ya, kenapa sih Us kok bisa indah sekali, kok bisa cantik warna bulu ayamnya, ada hijaunya, ada merah, ada biru. Nah, ternyata kita bisa menggunakan cat warna untuk mewarnai bulu ayam tersebut. Nanti setelah kita cuci bulu ayamnya dengan bersih, terus kita celupkan ke cat warna. Terserah kamu pengen warna apa, terserah kamu ya. Itu kamu bisa campurkan cat warna dengan air, kamu celupkan. Lalu bulu ayamnya tadi setelah dicelupkan bisa kamu jemur sampai kering di bawah sinar matahari. Nah, setelah itu bulu ayam siap digunakan sebagai hiasan, bisa di rumah, bisa di kamar kamu, bisa di ruang tamu, bisa di dinding, banyak sekali ya, seperti itu. Nah, baik anak-anakku yang soleh dan solehah, materi kita tadi sudah habis. Jadi saatnya kamu untuk review atau evaluation menjawab 5 soal pada subtema ini. Nah, pertanyaannya tidak jauh-jauh dari materi yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Untuk yang nomor 1, tuliskan contoh ungkapan pemberitahuan. Yang kedua, tuliskan contoh aturan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, sebutkan akibat jika tidak ada aturan di lingkungan kita. Yang keempat, sebutkan contoh kerajinan dari bulu ayam. Nah, di sini kamu bisa menyebutkan 2 atau 3, ya terserah kamu ya, yang kamu tahu. Untuk yang kelima, tentukan banyak bintang berikut. Nah, ingat, kamu kalau ingin menghitung lebih mudah dan lebih cepat, kamu bisa mengelompokkan dulu per 10 ya. Jadi kamu hitung dulu 10, kamu lingkari atau kamu kotaki. Nah, nanti juga selanjutnya seperti itu. Nah, sisanya baru dihitung seperti itu. Selamat mengerjakan ya.
Nah, baik anak-anakku sekalian, itu tadi materi terakhir sebelum kita ujian penilaian tengah semester ya. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk itu, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingin memberikan satu pantun untuk kalian. Coba didengarkan ya. Beli buku ke kota Bengkulu, perginya naik sampan. Siswa-siswi SD MPU emang pinter-pinter, lancus tenan. Yeay. STMPU Botok, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan berprestasi. Oke, sekian. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.